Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu bumi telah diluluhlantahkan akibat ledakan dahsyat suar matahari, yang mana ledakan tingkat radiasi dari ultraviolet tersebut juga menghancurkan lapisan ozon yang selama ini melindungi bumi dari sinar matahari. Karena itulah suhu di bumi pun menjadi meningkat hingga mencapai 65 derajat Celcius. Dan dalam waktu dekat, peristiwa dahsyat tersebut malah mempercepat kematian di bumi dan menyapu sebagian umat manusia dan makhluk lainnya. Yang mana badai pasir tinggi dengan radiasi ultraviolet tersebut juga menghantam apapun yang tersisa, hingga membuat bumi yang kita cintai berubah menjadi lautan padang pasir akibat ledakan suar matahari. Awalnya semua orang masih bisa bertahan dengan cara berlindung di dalam rumah. Namun badai pasir yang terus terjadi dan stok makanan yang mulai menipis menjadikan bumi secara perlahan mulai tak berpenghuni. Beberapa tahun kemudian kisah akan berfokus kepada seorang insinyur yang bernama Finn. Dengan perjuangan yang begitu keras, ia pun berhasil survive dan menjadikan pabrik bunker bawah tanah menjadi tempat tinggalnya. Di dalam pabrik bunker tersebut, Finn dulunya juga seorang mekanik handal yang biasa membuat peralatan canggih, termasuk diantaranya adalah robot buatan yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan seseorang. Ia juga ditemani robot buatannya dan anjing peliharaan yang ia temukan saat sedang mencari persediaan makanan. Mereka adalah Dewen dan Goodyear. Dan di dalam bunker itu juga, Finn mulai mengumpulkan beberapa buku yang ia temukan di jalanan. Dengan hilangnya lapisan ozon dan radiasi yang terus meningkat, serta stok makanan yang terus menipis, memaksa Finn sehari-harinya selalu mencari persediaan makanan dengan menggunakan pakaian khusus agar ia tidak terkena paparan sinar ultraviolet. Yang mana radiasi ultraviolet tersebut bisa membakar tubuhnya hanya dalam beberapa menit saja. Ia mulai melanjutkan perjalanan dari gedung ke gedung lainnya guna mencari persediaan makanan. Ia pun tidak lupa menandai tempat yang pernah ia kunjungi. Namun di tengah jalan, perangkat di tangannya memperlihatkan badai yang sedang menuju ke arahnya, hingga membuatnya harus berputar balik dan kembali ke rumahnya. Seperti biasa, selesai melakukan perjalanan, Finn selalu membersihkan diri dan semua peralatannya, termasuk Dewey, agar debu tersebut tidak merusak sistemnya. Karena keadaan penyakit kanker yang dideritanya mulai memburuk, ia pun mulai melanjutkan pekerjaannya dan memindai semua buku yang dimilikinya untuk dikonversi menjadi data digital. Yang mana data digital tersebut akan ditransfer ke robot yang sedang ia ciptakan, dengan harapan bisa belajar sendiri dan bisa menjaga anjingnya layaknya manusia saat nanti ketika Finn sudah tiada. Setelah transfer selesai, Finn menghidupkan robotnya dan berhasil, meskipun pada dasarnya masih berupa kepalanya saja. Mereka pun mulai mengobrol satu sama lain. Finn pun menginstruksikan robotnya agar tidak melukai manusia. Namun instruksi yang keempat adalah yang utama, di mana sang robot harus melindungi anjingnya apapun yang terjadi. A robot cannot harm a human, can survive without war, protect the welfare of dog. Tiba-tiba cuaca di luar menjadi buruk yang memaksa listrik sempat padam seketika. Ia pun menyambungkan informasi cuaca ke robotnya agar bisa memprediksi cuaca. Robot yang diberi nama Jeff tersebut lantas meramalkan, dalam 24 jam ke depan akan terjadi badai besar dan akan berlangsung dalam 40 hari. Finn pun semakin kepanikan karena persediaan makanannya tidak akan cukup dalam 40 hari. Tanpa membuang waktu, Finn langsung membangun tubuh untuk robot barunya dan mengajarinya berjalan. Namun sayang, mata yang digunakan robot barunya menggunakan mata milik Dewey hingga membuat Dewey harus menabrak apapun yang ada di depannya. Ia pun segera memasangkan kembali menggunakan kamera CCTV. Setelah persiapan selesai, mereka pun bergegas pergi menuju jembatan Golden Gate di San Francisco. Di tengah jalan, Jeff bertanya kepada Finn tentang kemana penduduk desa yang harusnya berjumlah 600.000 jiwa. Finn pun menjelaskan tentang bencana besar yang terjadi beberapa tahun yang lalu saat matahari meledakkan sinar gema dan menghancurkan lapisan ozon yang mengakibatkan semua makhluk nyaris punah. Tak lama berselang, perangkat alarmnya kembali berbunyi dan mendeteksi tornado yang siap melewatinya. Finn yang menyadari kalau laju mobilnya kalah cepat memutuskan untuk berhenti dan membuat pertahanan.
Dengan dibantu Jeff, mereka pun mengunci mobilnya dengan tali baja dan pasak ke sebuah tanah. Tornado mulai mengangkat mobil mereka, namun dengan perlindungan dan pertahanan yang kuat masih bisa membuatnya bertahan. Namun sayang, salah satu bannya malah pecah. Karena dongkrak mobil tidak ada, Jeff pun dengan sigap mengangkat dengan satu tangan kiri saja. Saat malam, mereka pun beristirahat. Keesokan harinya perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Karena keadaan terus semakin memburuk, Finn memutuskan untuk beristirahat di sebuah bekas kafe. Saat Finn sedang bersantai dengan rasa ingin tahu, Jeff akhirnya mencoba untuk menjalankan mobilnya. Dan dalam prosesnya, ia malah menabrak sebuah mobil yang terparkir di depannya. Mengetahui hal itu, Finn menyuruh Jeff untuk mengambil pakaiannya. Namun Jeff malah memundurkan mobilnya hingga menabrak kafe di belakangnya. Finn pun marah kepada Jeff sambil menunjukkan tangannya yang akan cepat terbakar ketika terkena paparan sinar matahari. Hingga pada akhirnya Jeff mengerti dengan situasi yang dihadapi tuannya. Ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. You were born yesterday, but it's time for you to grow up! Dalam perjalanan berikutnya, Finn memutuskan untuk mengajari Jeff mengemudi. Dan dengan mudah Jeff melakukannya dengan baik. Jeff yang mengetahui Finn semakin melemah karena paparan radiasi ultraviolet, akhirnya menggantikan menyetir mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Denver, saat Finn masih tertidur, dengan penuh kasih sayang Jeff mengajak Dewey untuk mencari barang-barang dan beberapa persediaan makanan. Sementara Dewey menemukan kotak makanan tanpa ia sadari kalau kotak makanan itu adalah jebakan hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Finn yang baru terbangun dikagetkan karena Jeff dan Goodyear tidak ada. Ia pun memutuskan untuk mencarinya dan melihat Dewey sudah berantakan. Finn yang sedih melihat hal tersebut terpaksa mematikan Dewey dengan menekan tombol off-nya. Sedangkan Jeff berhasil menemukan beberapa obat-obatan untuk Finn. Namun mereka keburu pergi setelah mendengar suara dari sudut lain. Saat malam hari, Finn mulai menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh mobil lain. Finn akhirnya menyuruh Jeff untuk banting setir dan bersembunyi di bawah jembatan. Namun sayang, ternyata jembatan tersebut terlalu rendah dan membuat panel surya di atas mobil tersangkut dan menjadi rusak. Finn semakin panik karena tanpa panel surya tersebut, mereka tidak ada harapan untuk mencapai Golden Gate. Shut up! Dengan sedih, Finn pun bercerita kepada Jeff bahwa kepunahan manusia bukan hanya disebabkan karena ledakan gema radiasi. Namun setelah ledakan gema tersebut, manusia menjadi saling membunuh satu sama lain demi memperebutkan makanan yang tersisa. Ia juga bercerita dari mana ia mendapatkan Goodyear. Ia mengatakan dengan pengecut dirinya hanya menyaksikan seorang ibu dan anaknya dibunuh di depan matanya. And then bang, 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 bang. Dia pun merawat Goodyear yang merupakan anjing anak tersebut untuk menebus kesalahannya dan akan selalu menjaganya sebaik mungkin. Setelah berhari-hari melewati perjalanan yang jauh, mereka akhirnya mulai sampai ke San Francisco. Tiba-tiba Jeff melihat kupu-kupu terbang dan menabrak kaca mobilnya. Ia pun lantas membangunkan Finn. Secara perlahan, Finn mencoba untuk keluar dan menyadari bahwa tidak ada radiasi ultraviolet di tempat tersebut. Finn pun takjub melihat kupu-kupu berterbangan dan hinggap di tangannya. Dengan tampilan yang berbeda, akhirnya Finn mengajak Jeff untuk bersantai. Ia pun bercerita kepada Jeff tentang tujuannya pergi ke Golden Gate. Yang mana dulu ayah Finn adalah pengusaha yang jarang pulang ke rumah. Pada suatu saat Finn masih muda, ayahnya mengirimkan sebuah pos bergambar Golden Gate dan menuliskan pesan kalau ayahnya akan menunggunya di jembatan. Finn pun akhirnya menyuruh Jeff berjanji untuk merawat Goodyear. Dengan cepat Jeff mengangguk dan bersedia melakukan permintaannya, walaupun sebenarnya Goodyear tidak pernah mempercayainya. Ia pun mengajari Jeff dan Goodyear bermain agar mereka semakin akrab dan menyuruh Jeff untuk melemparkan bolanya. Namun Goodyear berkali-kali hanya mengembalikannya kepada Finn. Finn kemudian batuk dan muntah darah, lalu berpamitan untuk beristirahat. Mereka pun berjabat tangan dan berpelukan. Rupanya hal itu adalah momen-momen terakhir Finn. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan kesedihan yang mendalam, Jeff pun akhirnya membakar mayat tuannya. Jeff akhirnya mulai memberi makanan kepada Goodyear yang merupakan permintaan Vince untuk merawatnya. Keesokan harinya, Jeff memutuskan untuk pergi ke Golden Gate untuk mewujudkan impian Vince yang sudah menjadi keinginannya sejak kecil. Sejujurnya, film ini tidaklah menawarkan sesuatu yang istimewa.
Karena film ini hanya memiliki sifat personal. Daya tarik di film ini terletak pada karakter yang berinteraksi melalui adegan-adegan kecil yang membentuk cerita seutuhnya. Karakter dan tingkah laku masing-masing tokoh juga terlihat menarik dan elegan. Seperti halnya Goodyear, kita bisa melihat betapa ia setianya kepada Finn namun belum bisa mempercayai Jeff. Dan kepercayaan inilah yang menjadi interaksi menarik di antara Finn dan Jeff. Dan di IMDb, film ini mendapatkan rating sebesar 7,0. Saya MJ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.